Nampak salah satu kelompok gangster yang berjumlah lebih dari 20 orang berjalan kaki sambil membawa senjata tajam berukuran besar di Jalan Cakung Cilincing, Cakung, Jakarta Timur. Gerombolan yang didominasi oleh remaja ini berlari dan menyeberang ke kelompok lainnya. Diduga tawuran terjadi akibat kedua kelompok terlibat saling ejek dan kemudian mereka janjian melalui media sosial. Aksi tawuran ini sangat mengganggu dan membuat warga resah. Mereka khawatir menjadi korban salah sasaran serta takut barang berharganya mengalami kerusakan. Ya kalau dibilang resah ya resah bang. Namanya warga kalau keluar malam kan sering kena juga ntar. Takut kena salah sasaran. Iya takut kena salah sasaran ntar. Sementara itu warga berharap agar polisi melakukan patroli rutin serta melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku tawuran untuk memberikan efek jera. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, ratusan kios di Pasar Sadang Serang, Bandung, Jawa Barat terbakar pada Jumat malam. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mahasiswa sastra Rusia UI membunuh juniornya di kamar kos di Depok, Jawa Barat. Penyidik Puspom TNI dan KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Brema Natena, ya kita mulai iNews Pagi sekarang. Ratusan kios di Pasar Sadang Serang, Bandung, Jawa Barat terbakar pada Jumat malam. 2 petugas damkar dan 1 warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Kebakaran melanda Pasar Sadang Serang di Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Dari total 430 kios, 160 diantaranya ludes dilalap api. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios yang kemudian menyebar ke kios lain. 20 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, 2 petugas damkar dan 1 warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak napas. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Korban nggak ada, cuman ada teman-teman kita dari Diskar kekurangan oksigen, karena itu asapnya gede banget berbahaya, dan dari warga juga ada kurang oksigen. Dan warga sudah kita kasih tahu jangan masuk, tapi ya kekeh, tapi ya begitulah. Ya, itu udah pasti setiap ada kebakaran pasti akan dilaksanakan sumber apinya dari mana, sebabnya apa, apakah ada kesengajaan atau tidak. Ya nanti kita lihat susah besarnya apinya setelah nanti pendinginan ini. Sementara ini kita belum bisa masuk, anggota kami belum bisa masuk sampai dengan orang pemadam kebakaran menyatakan sudah clear, baru kita bisa masuk untuk memadamkan. Setelah lebih dari 3 jam, api baru berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 12 rumah di Berau, Kalimantan Timur ludes terbakar. Akibat peristiwa ini 40 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran menghanguskan 12 rumah di Jalan Mula Warman Tanjung Redap, Berau, Kalimantan Timur, Jumat siang. Cuaca terik ditambah hembusan angin yang cukup kencang menyebabkan api berkobar hingga menjulang tinggi ke udara. Warga sekitar yang panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka.
Sementara sejumlah warga lain berusaha membantu pemadaman dengan alat seadanya agar api tidak menjalar ke bangunan lain. Proses pemadaman cukup sulit, lantaran kendaraan pemadam sulit masuk ke lokasi karena berada di gang sempit. Kejadian bermula dari sebuah rumah kontrakan kayu yang ditinggal penghuninya. Saat itu tiba-tiba warga melihat ada kepulan asap tebal muncul dari bagian kamar depan. Berapa jiwa estimasi itu? 40-an jiwa. Oh, siap. Jadi yang kebakar itu ada rumah pribadinya, ada rumah Kontrakan. orang mengontrak kebakar. Kedua juga sempit kan, ada yang sampai menyemprot dari Jenderal Sudirman saja karena tidak bisa masuk. Termasuk yang besar tadi kan dari ini apa nih, Jalan Panglima Batur saja. Cuma kebetulan juga kita punya sarana selang ini cukup panjang jadi bisa menjaga sampai itu. Selain meratakan 12 bangunan rumah warga, 1 unit kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2 juga ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Berau, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terjun dari jembatan desa yang ada di atas perlintasan rel kereta api. Akibatnya sopir terjepit badan kendaraan, namun warga berhasil mengevakuasi korban. Sebuah minibus di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terjun dari jembatan desa yang berada di atas perlintasan rel kereta api. Kecelakaan tunggal terjadi di Desa Cukur Kondang, Kecamatan Gerati, Kabupaten Pasuruan. Sopir bernama Solihin sempat terjepit badan kendaraan, namun warga berhasil mengevakuasi korban. Solihin mengalami luka di kepala dan tangan usai mengalami kecelakaan. Diduga penyebab kecelakaan karena sopir kurang hati-hati saat melintas di jembatan desa. Teman itu dari selatan, terus sudah naik, ban depannya naik, tapi ban belakangnya itu tergelincir ke pembatas. Akhirnya rodanya itu berputar. Akhirnya jatuh ke bawah. Nggak ada kereta waktu itu, Pak? Nggak ada. Usai kejadian, minibus dievakuasi ke tempat lebih aman dengan kondisi rusak berat di bagian depan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews TV melaporkan. Diduga karena bersenggolan motor, 2 pemuda bersih tegang hingga berujung adu jotos di Bekasi, Jawa Barat. Video 2 pemuda yang terlibat adu jotos di jalan itu pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terekam 2 pemuda saling adu jotos di jalan, di mana salah satu pemuda memukul pemuda lain hingga helm yang dipakai terlepas. Hingga keduanya bergulat di tengah jalan, bahkan warga yang melerai pun ikut terjatuh. Perkelahian keduanya pun menjadi tontonan warga sekitar. Kejadian ini terjadi di area Gang Jengkol, ujung aspal Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Katanya di arah sini. Motor sama motor? Iya, pada senggol-senggolan. Oh, senggol-senggolan. Iya. Terus pada pukul-pukulan katanya itu? Iya, ini apa itu dia? Nggak mau ngalah apa sih? Iya, ya saya nggak tahu sih. Ya, tapi nggak mau ngalah biasanya itu. Katanya begitu, jadi pada ribut. Oh, pada ribut. Pada gelut ya? Iya, katanya. Tapi dipisahin sama warga? Iyalah. Jalan Raya Ujung Aspal Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, salah satu jalan terpadat di Kota Bekasi. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk pemukiman warga, juga kendaraan yang saling menyalip, kerap kali menimbulkan perselisihan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat Smart Cakrawala Aviation tergelincir di Bandar Udara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Sebuah pesawat Smart Cakrawala Aviation tergelincir keluar jalur di Bandar Udara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pesawat yang dipiloti oleh Kapten Herlan Rumpoko terbang dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Bandara Kenyam. Pesawat rencananya akan menjemput penumpang di Bandara Kenyam. Hingga kini, petugas terkait masih menyelidiki penyebab tergelincirnya pesawat tersebut. Oleh Kapten Herlan Rumpoko terbang dari Bandara Moses Kilangin, Timika dalam keadaan kosong dan rencana akan menjemput penumpang di distrik Kenyam. Pada saat
landing mengalami overshot. Usai kejadian, pilot dan 1 orang teknisi langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Duga untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Duga, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi menggelar olah TKP di rumah tersangka teroris berinisial S di Boyolali, Jawa Tengah. Selain S, tim Densus 88 juga menangkap 1 orang yang diduga teroris berinisial TN di Sukoharjo. Tim Densus 88 Mabes Polri menggeledah rumah terduga teroris S di Desa Trayu, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti sepeda motor, panci, dan juga ember. Setelah melakukan olah TKP di rumah, penggeledahan berlanjut ke tempat sampah yang jaraknya 300 meter dari rumah S. Di tempat sampah, petugas menemukan sepatu dan plat nomor kendaraan motor. Sebelumnya S ditangkap Densus 88 anti teror pada hari Jumat 28 Juli 2023. Selain S, tim Densus 88 juga menangkap 1 orang yang diduga teroris berinisial TN di Dukuh Turi RT 2 RW 7 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Pria berusia 38 tahun itu ditangkap di rumahnya pada Rabu malam. Sebelum penangkapan, Densus mendatangi Balai Desa Cemani pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Petugas meminta perwakilan perangkat desa untuk menyaksikan dan membantu Densus 88. Kami selaku perangkat desa dirangkul oleh Mabes Polri untuk membantu beliau. Dikarenakan ada salah satu warga Cemani, Dukuh Turi RT 2 RW 07 Cemani Grogol terlibat dalam salah satu kegiatan terorisme yang di Polsek Astana Bandung. TN diduga merupakan salah satu jaringan teroris Agus Sujatno alias Agus Muslim. Agus merupakan pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada 7 Desember 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Densus 88 anti teror merilis penangkapan 5 orang tersangka kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Kelima tersangka ini berperan merakit dan juga menyiapkan bom untuk diledakkan di Mapolsek Astana Anyar. Tim Densus 88 anti teror menangkap 5 orang tersangka bom Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Kelima tersangka ditangkap sepanjang periode 27 Juli hingga 3 Agustus 2023 di sekitar kawasan Solo Raya. Mereka adalah S, TN, PS, AK, dan R. SU belajar bom itu sudah lama. Dia ini adalah turunan atau anak didik dari dedengkot ahli bom dan teror yang kita tahu, Dr. Azhari. Ya, Dr. Azhari ini punya kader dan kadernya inilah yang menjadi guru dari Kelompok yang ditangkap tim Densus 88 tersebut berperan sebagai perakit bom serta menyiapkan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar. Aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada 7 Desember 2022 lalu menewaskan 1 anggota polisi dan melukai belasan orang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Masih dari Jawa Tengah, pemirsa, seorang ibu di Brebes ditangkap polisi karena diduga membuang bayinya yang baru berusia 20 hari ke dalam sumur. Bayi malang tersebut ditemukan warga mengapung dalam kondisi meninggal dunia. Seorang ibu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga membuang bayinya yang masih berusia 20 hari ke dalam sumur. Bayi tersebut merupakan anak pasangan M. Alif Ramadoni dan Siti Saropah. Bayi malang tersebut diketahui tidak berada di tempat tidur pada Kamis dini hari. Warga lalu berusaha mencari bayi tersebut hingga akhirnya ditemukan mengapung di dalam sumur dalam kondisi tidak bernyawa. Tim Resmob Polres Brebes dan unit Reskrim Polsek Bumiayu telah melakukan olah TKP serta memintai keterangan sejumlah saksi. Memeriksakan psikologis yang bersangkutan, kemudian kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Kami akan laporkan kembali nanti setelah semua dilaksanakan. Untuk kondisi bayi sendiri? Kondisi bayi dalam keadaan meninggal dunia.
Satreskrim Polres Brebes masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif ibu membuang bayi. Sementara jasad bayi telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, usai diotopsi, jenazah mahasiswa sastra Rusia UI yang dibunuh seniornya diserahkan ke pihak keluarga pada Jumat malam. Jenazah langsung dibawa ke kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur untuk dimakamkan. Usai diotopsi tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah MNZ, mahasiswa sastra UI korban pembunuhan oleh seniornya, dibawa keluarga pada Jumat malam. Duka mendalam dirasakan pihak keluarga saat melihat peti jenazah korban. Sejumlah petugas kepolisian dan pihak kampus UI juga turut mendampingi keluarga selama proses autopsi berlangsung. Keluarga menyerahkan seluruh proses hukum ke polisi dan berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya, kita ikuti proses hukum yang berjalan. Kami sih begitu aja. Kalau memang dia harus dihukum berat, ya berat dan ya, tapi tetap keluarga tadi dari ibu korban meminta supaya dihukum seberat-beratnya. Jenazah korban kemudian dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Indonesia ditemukan tewas mengenaskan di rumah indekos di Depok, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan senior korban di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Rusia ditangkap polisi 3 jam kemudian. Warga Kukusan Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad terbungkus kantong sampah di dalam kamar indekos. Setelah diperiksa, polisi memastikan korban tewas akibat luka tusuk di bagian dada. Korban berinisial MNZ 19 tahun, mahasiswa FIB Universitas Indonesia jurusan Sastra Rusia. Jenazahnya pertama kali ditemukan oleh kerabat yang datang ke kamar kos untuk memeriksa korban karena korban sudah 2 hari tidak bisa dihubungi. Kurang dari 3 jam usai laporan, polisi meringkus terduga kuat pelaku pembunuhan berinisial AAB 23 tahun. Pelaku merupakan kakak tingkat korban di jurusan dan fakultas yang sama. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa laptop, dompet dan ponsel korban, serta pisau lipat yang digunakan pelaku. Hubungan pelaku dengan korban itu adik kelas satu jurusan di Fakultas Sastra Rusia. Berarti korban ini adik kelas dari pelaku? Ya, adik kelas pelaku dan kebetulan berteman. Memang saling mengenal ya Pak? Iya, saling mengenal. Alat yang gunakan untuk melakukan sudah kita amankan. Oh, juga sudah. Pisau ya Pak? Pisau dapur atau? Pisau lipat. Oh, pisau lipat. Ya. Siap. Pisau lipat lumayan bagus lah pisaunya. Meski terlihat berantakan, polisi menyebut kamar ini sempat dibersihkan oleh pelaku usai membunuh korban. Sementara penghuni kos di samping kamar korban mengaku, kamar kos korban dalam kondisi sepi sebelum jenazah ditemukan. Kan emang baru datang ya, bukan baru datang sih. Sempat pulang kampung udah nih. Almarhum berarti ya? Iya, almarhum. Kampungnya di mana? Nah, kurang tahu tuh. Saya juga baru sebulan sini. Siap. Nah, kemarin tuh belum seminggu kayaknya. Di sini awal tuh emang suka berisik gitu, ada berdua. Nah cuman 2 hari kemarin tuh emang kagak ada suara gitu. Biasanya ada ketawa-tawa. Polisi menyebut motif pelaku melakukan pembunuhan karena iri dengan kesuksesan korban, menunggak sewa kos hingga utang pinjaman online sehingga berniat untuk menguasai harta korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Motif ekonomi diduga menjadi pendorong AAB, mahasiswa sastra Rusia UI menghabisi nyawa juniornya sendiri pada Rabu 2 Agustus lalu. Korban sempat melawan saat pelaku menyerang korban di kamar kosnya. Akibat perlawanan itu, cincin pelaku terlepas dan tersangkut di tenggorokan korban. Dari hasil olah TKP itulah kita dapat melakukan penangkapan tersangka. Pengakuan tersangka dia lakukan eksekusi ini hari Rabu jam 18.30 tanggal 2 Agustus ya. Nah setelah dia lakukan pembunuhan itu si korban ini sebenarnya dia pura-puranya mau pamit pulang. Pada saat si korban mau membukakan pintu, disitulah dia tendang di kepalanya, langsung ditusuk dan sempat si korban melakukan perlawanan, menggigit tangan si pelaku, sehingga tapi si pelaku ini mendorong melongok ke dalam ini sehingga dia terbalik, sehingga cincin si pelaku tinggal di kerongkongan.
dan dia menusuk berulang-ulang. Tapi kalau untuk motif sementara, Pak? Motif sementara itu dia ingin menguasai benda-benda milik korban. Informasi lainnya pemirsa, kondisi Sultan Rifaat Al-Fatih, korban yang terjerat kabel fiber optik di kawasan Jakarta Selatan, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim medis tengah fokus untuk meningkatkan berat badan korban yang turun drastis. Sultan Rifaat Al-Fatih, pemuda 20 tahun, korban terjerat kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rumah Sakit Polri telah membentuk tim dokter spesialis gabungan untuk menangani korban. Sementara tim dokter tengah fokus untuk perbaikan kondisi dengan meningkatkan berat badan korban demi memulihkan kondisi tubuh korban. Saat ini berat badan korban turun drastis menjadi 46 kg dari yang sebelumnya 68 kg. Pasalnya, usai bagian leher hingga laring atau jarum nafas dan kerongkongan terjerat kabel membuat korban kesulitan untuk mengkonsumsi makanan. Yaitu kena kabel itu mengenai laring atau jalan nafas dan kerongkongan atau esofagus. Karena terjadi gangguan itulah maka Ananda ini untuk makannya terganggu. Dan kita lihat Ananda ini kan rawat jalan di rumah. Barangkali pengaturan gizi dan sebagainya perlu kita dampingi. Jadi saat ini ke sini kita fokus untuk perbaikan secara umumnya dulu. Sebelumnya Sultan, korban terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan saat tengah berkendara pada bulan Januari lalu. Saat ini tim kedokteran terus melakukan penanganan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, korban tewas dalam peristiwa polisi tertembak polisi di Rusun Polri Cikeas, mendatangi Bareskrim Polri Jumat sore. Ya, mereka membuat laporan polisi karena keluarga curiga ada perencanaan dalam peristiwa tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, anggota Densus 88 Anti Teror Polri. Sebelumnya Bribda Ignatius tewas tertembak rekan polisinya Bribda IMS pada Minggu 23 Juli 2023 lalu. Gelar perkara kasus tersebut juga telah dilakukan di Polres Bogor Kamis kemarin. Keluarga Bribda Ignatius ikut menyaksikan proses gelar perkara. Sementara itu pemirsa, saat ini status kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Bribka IG selaku pemilik senpi rakitan ilegal dan juga Bribda IMS. Jadi itu pasti sudah dipersiapkan dan benar. Akhirnya setelah saya tekan seperti itu, Kasat Reskrim Polres Bogor itu menyatakan bahwa ya saksi-saksi mengatakan bahwa melihat sudah dimasukkan magazin dan dikokang. Sehingga pada saat dia mengambil dari belakang begini, posisi tangan dia sudah di-trigger dan dia mengayunkan ke arah almarhum. Sehingga meletus dan mengenai leher serta menyebabkan kematian almarhum. Jadi pada dasarnya banyak fakta-fakta yang sedikit diabaikan oleh Polres Bogor sehingga kami merasa perlu diatensi untuk menjadi perhatian publik sehingga ini bisa ditarik ke Mabes. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bengkel ban di Jalan Barkah 1 Cengkareng, Jakarta Barat. Pemirsa, peristiwa kebakaran yang menimpa bengkel ban ini terjadi pada Sabtu dini hari tadi. Angin kencang dan juga banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar sehingga meludeskan seluruh isi bengkel. Petugas mengerahkan 2 unit mobil damkar dan juga api berhasil dijinakan 30 menit berselang. Menurut warga, penyebab kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah.
apa? Yang ini doang tambal ban. Tambal ban doang yang kebakar. Semuanya habis. Dari mana, Bu? Katanya sih ada yang nabun, ada sentingan, ada yang nabun. Cuma yang nggak mungkin ya namanya angin kali ya. Dari kecil tuh